perkenalkan, nama aku Alda Firdanur Aulia dari kelas Manajemen 2P dengan NPM 1210-20597. Di sini aku bakal ngebahas sedikit mengenai materi pembelajaran berbasis kompetensi. Tolong disimak sampai akhir ya. Tujuan dari konten pembelajaran ini yang pertama menambahkan wawasan bagi penonton video ini, yang kedua memberikan semangat baru untuk memahami suatu materi, yang ketiga dapat menambahkan minat untuk belajar, yang keempat dapat membantu penonton video untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang disampaikan walaupun tidak tatap muka secara langsung. Adapun sasaran dari konten pembelajaran kali ini yaitu pertama pelajar dan yang kedua yaitu mahasiswa. Langsung aja materi yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Ada beberapa pihak untuk menentukan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama, dalam hasil pembelajaran di masa depan, mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Lalu pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pihak ketiga, penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kompetensi dan pengukuran hasil belajar, yaitu akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesainan pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Pengukuran yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, atau disebut juga reliable. Pembahasan selanjutnya mengenai hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran yang memiliki dua cara untuk melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu, harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, yaitu pengajaran melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upah pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Kedua, yaitu pengajar. Berikutnya, yaitu mengenai hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, pengelolaan waktu secara efisien, motivasi penguat, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu fasilitator
perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukur yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Kelima, yaitu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan suatu pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan uang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapatkan keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Slide tadi adalah slide terakhir yang ada dalam konten pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe karena kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Bye!